Mana yang Muhammad, mana yang Allah. Kembalilah ke Allah. Tahu dengan Muhammad. Siapa Muhammad itu sifat bagi Allah. Siapa Allah itu zat bagi Muhammad. Nah, yang bisa kekal yang dua itulah. Ya, maka kita belajar zikir, ngamalkan zikir, belajar ilmu ketuhanan, sholat. Sebenarnya bukan urusan pahala sama surga. Urusannya untuk kembali ke Allah supaya kekal, Pak. Maksudnya apa? Mempertahankan ini loh, biar nggak berubah. Itu yang kekal itu kan nggak berubah. Kalau nggak kembali ke sana bisa berubah, Pak. Maaf ya, Nek. Apa bisa berubah jadi monyet nanti? Apa berubah jadi hantu belau nanti? Ya, berubah jadi apalah? Ya. Jadi makanya kata Allah, ya, man kana fi hadhi ama. هل أتى على الإنسان حين orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum min dzikrillah. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta dan juga tidak dilalaikan oleh anak-anak kita, ya, dari mengingat Allah. Karena di dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai ingatnya kepada Allah. Karena orang yang lalai ingatnya kepada Allah itu adalah orang yang rugi. Fa ulaika humul khasirun. Mereka tuh rugi. Nah, kalau ruginya masih sebatas di dunia ini, mudah-mudahan masih bisa ditebus, masih bisa ditutupi. Tapi kerugian sampai ke akhirat, nggak ada waktu lagi untuk menutupinya. Nah, jadi kerugian yang berkepanjangan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini pengusaha Abah mengingatkan kepada kita, ya, supaya kita jangan sampai terlalaikan zikir kepada Allah disebabkan harta dan anak-anak. Sebab ada dua macam penyebab orang rugi. Yang pertama, tidak ingat Allah. Yang kedua, tidak mampu menggunakan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, demi masa cepat sepanjang masa, demi waktu setiap waktu, dari waktu-waktu yang kita lalui, ya. Sesungguhnya manusia ini semua diposisikan merugi. Jadi semua kita, jadi posisi kita merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang beramal saleh, serta tawassaw bil haq dan tawassaw bis sabr. Nah, sering kita pahami tawassaw bil haq itu artinya, ya, orang yang saling memberi nasihat tentang kebenaran. Tawassaw bis sabar, saling memberi nasihat tentang kesabaran. Tapi bagaimana kita memahami agar tidak merugi, ya, berdasarkan ayat ini? Kan Allah ingatkan, wal asri, demi masa, demi masa sepanjang masa. Ada masa kita hidup, ada masa kita sehat, ada masa kita lapang,
ada masa sempit, ada masa sakit, ya. Jadi masa yang kita lalui, masa muda, masa tua, gitu. Demikian pula waktu-waktu yang kita lewati, gitu. Ada waktu pagi, waktu sore, waktu malam. Di posisi-posisi itu kita sebenarnya dalam merugi, ya. Kecuali orang yang beriman satu. Kalau kita pahami arti iman itu kan percaya, ya. Kecuali orang yang beriman satu. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, tawasau bil haq. Yang keempat, tawasau bis sabr. Bagaimana kita memahami sehingga kita tidak merugi, ya, dari waktu yang kita lalui itu? Yang pertama, illal ladzina amanu. Ya, ini adatul istisna. Jadi pengecualian. Jadi semua manusia semuanya rugi semua. Enggak kecuali manusia, laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, yang pejabat, yang rakyat biasa, semua dalam posisi merugi. Nah, ini artinya kita tidak melihat jabatannya, tidak melihat kekayaannya, pokoknya manusia, ada ya. Itu umum sifatnya, ada. Semua manusia itu diposisikan merugi, kecuali orang beriman. Apa itu beriman? Nah, bagaimana kita memahami tentang iman yang tidak membuat kita rugi? Ya. Iman itu kalau kita bahasakan itu kan percaya. Di mana letak percayaannya itu? Tentu di hati. Ya. Walaupun kita ngomong saya percaya sama Allah, belum tentu dia percaya. Karena percaya itu, iman itu nggak kelihatan dan tidak berbentuk. Ya. Ribuan kali kita ngomong saya orang beriman, belum tentu juga beriman. Nah, iman itu adanya di hati, yang tidak kelihatan, tidak berbentuk, ya, tidak berwarna, ada. Itu iman itu tidak kelihatan, karena dia merupakan keyakinan hati. Nah, yang ada di hati itu kan niat. Nah, niat kan ada di hati itu. Ya. Niat itu apa? Tujuan. Niat kan tujuan. Jadi artinya kita itu tidak akan termasuk orang merugi kalau tahu tujuan. Apa sih tujuan hidup kita ini? Kalau nggak tahu tujuan hidup kita ini, nah di situ kita akan masuk golong yang merugi. Tapi kalau tahu tujuan hidup kita, pasti tidak akan merugi. Nah, apapun yang kita perbuat, kalau kita tahu tujuan, itu seperempat keberhasilan. Kita dagang. Apa sih tujuan kita dagang? Kalau tujuan dagang itu untuk nyaing-nyaing kawan, itu yang dapat lawan, seteru. Tapi kalau tujuannya untuk mencari nafkah, nah mungkin berbagai cara dia lakukan. Apa sih tujuan bapak-bapak ini datang ke masjid ini? Nah, kalau tahu tujuannya tidak akan merugi. Nah, sebab niat atau tujuan ini kadang-kadang beda-beda, Pak. Ada orang datang ke masjid sekedar ingin dengar ceramah. Kabarnya ada ceramah. Ustadznya masih muda, katanya kajian tasawuf, katanya. Tapi apa sih tujuan dia? Cuman dengar ceramah. Ada orang tujuannya untuk beribadah, untuk sholat. Sehingga selesai sholat dia pergi, nggak mau ikut pengajian. Karena tujuannya hanya untuk itu, untuk sholat. Jadi macam-macam. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwa sesungguhnya niat itu, ya, perbuatan itu, semua perbuatan ditentukan oleh niat. Ya. Innamal a'malu binniyat.
Siapa orang niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Kalau dia hijrahnya untuk dunia, maka dia akan dapatkan dunia. Kalau hijrahnya karena wanita, maka dia akan mengawininya. Ya. Fa hijratu illa ma hajara ilaih, dia berpindah atau hijrah sesuai dengan apa niatnya. Nah, jadi niat itu adalah tujuan. Jadi kalau kita tahu sebuah tujuan, insya Allah itu sudah 1/4 keberhasilan. Apa sih tujuan kita sekolah? Apa sih tujuan kita bekerja? Nah, jadi itu juga. Jadi kita coba, apa sih tujuan hidup kita ini? Kalau kita nggak memahami tujuan hidup seperti ya cari duit, hidup cari duit, ya coba udah waktunya sekolah TK, cari sekolah yang munafik supaya anaknya pintar. Nah, kemudian selesai TK SD, cari sekolah yang bagus, lagi-lagi supaya pintar. Masuk SMP yang bagus supaya pintar. SMA begitu, kuliah supaya bisa pintar. Nah, kuliah itu milih-milih mau jadi apa, sarjana hukum, sarjana ekonomi, insinyur atau apa. Untuk apa? Mikir-mikir supaya gampang cari duit. Ya. Kalau dia sarjana ekonomi, mungkin dia ahli ekonomi. Kalau dia sarjana hukum, ahli hukum, ya banyak jobnya, banyak tempatnya. Sehingga dia berpikirnya gimana mendatangkan duit. Selesai kuliah, mulai cari kerja. Nah, setelah dapat kerja, dapat gaji, dapat duit. Duit sudah dapat untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan, terutama makan. Kalau sudah makan, perut kenyang. Kalau sudah kenyang, tenaga kuat, badan sehat. Kalau tenaga kuat, badan sehat, besok kerja lagi. Nanti dapat duit lagi, makan, tenaga kuat, badan sehat, kerja lagi, dapat duit lagi, makan, sehat, kuat, begitu terus. Nah, jadi seolah-olah kita hidup cari duit gitu. Setiap pagi mikirin pekerjaan, bagaimana dapatkan duit. Nah, ini orang tersesat. Ya. Makanya Allah ingatkan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan apa yang Allah berikan padamu untuk kepentingan akhirat. Nah, jadi apa saja yang diberikan Allah pada kita, gunakan untuk kepentingan akhirat. Kita diberi Allah sehat, gunakan untuk kepentingan akhirat. Kita diberi Allah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun kamu juga jangan sampai lupa, kamu sekarang lagi di dunia. Nah, jadi artinya di dunia ini apa? Dunia ini sementara, ya, nggak selamanya di sini. Dan dunia ini ya diistilahkan Rasul, mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yammi fa adkhala asba'ahu fayarfa'u fama baqiya fi fahwad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai, kemudian kamu celupkan jadi jemari tanganmu ke laut, lalu kamu angkat air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itu, itulah contohnya dunia. Sedangkan air laut yang luas tak berbatas itu, itulah contohnya akhirat. Jadi artinya nggak usah nemen-nemen banget lah urusan dunia. Hanya setetes air laut itulah dunia. Jadi kalau kita hanya mikirkan duit, mikirkan dunia, itu yang situ kita ruginya itu. Nah, sebab hidup yang lama itu justru di sana. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mesti akhirat itu lebih diutamakan. Ya. Jadi dunia ini sebagai jembatan untuk mencapai akhirat. Ya. Nah, dunia itu mana? Dunia ini yang zahir, duniawi. Ya, harta, jabatan, duit itu ya. Termasuk kalau didikit tubuh kita, ini kan sifatnya duniawi. Kepentingan tubuh. Ya. Itu akan membawa kesenangan. Akan membawa pada
kesenangan. Ya. Tetapi setiap orang senang belum tentu tenang. Nah, makanya mesti didahulukan yang akhirat, sebab ketenangan pasti membawa kesenangan. Yang senang belum tentu mendapatkan ketenangan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita tahu tujuan hidup kita ini pasti tidak akan merugi. Kalau hanya tahu duit, dunia, itu berarti belum tahu tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup ini? Di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Nah, itu tujuan. Kenapa kita dijadikan Allah, diciptakan Allah ke dunia dalam rangka menempuh ujian. Kenapa harus diuji? Ya, dulu waktu di alam arwah, semua manusia masih di alam arwah semua. Belum ada yang turun ke bumi. Ya. Lalu Allah bertanya kepada semua ruh, ya, yang dalam waktu itu masih dalam genggaman ruh Muhammad. Alastu birabbikum? Apakah saya ini Tuhan kalian? Kata Allah. Semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Nah, inilah satu pengakuan ya, bahwa Allah lah Tuhan. Kita makhluk adalah hamba. Ya. Ada kewajiban hamba kepada Khaliknya. Ya. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard. Kalau begitu saya ingin serahkan amanah sama kalian. Ya. Mau nggak kalian terima? Siapa di antara kalian yang bisa terima amanah penting ini? Kamu bumi? Nggak sanggup ya Allah. Kamu langit? Nggak sanggup ya Allah. Wa hamalahal insan. Nah, makhluk yang bernama manusia menunjuk. Artinya menyanggupi amanah itu. Kami ya Allah sanggup menerima amanah itu. Nah, maka diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Nah, karena amanah sudah diterima, maka Allah akan menguji. Ya. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji. Benar enggak kalian ini bisa nerima amanah ini? Bisa. Benar enggak kalian bisa bertemu? Mana yang mati? Yang mati jasad. Mana yang hidup? Yang hidup ruh. Maka dijadikanlah jasmani dan ruhani. Gitu ya. Nah, untuk menzahirkannya waktu itu maka diciptakanlah Adam alaihissalam. Ya, nah, untuk menzahirkan ruh-ruh yang sudah menerima amanah itu, ya, diciptakanlah Adam alaihissalam. Pendek cerita, turunlah Adam ke bumi untuk memperbanyak fotokopi. Ya, untuk memperbanyak penanggung amanah ini tadi. Ya. Nah, setelah Adam ke bumi, maka lahirlah anak cucu. Nah, kita inilah. Nah, bagaimana menurunkannya? Summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Kalau di zaman awal, kita berada di suatu alam yang namanya alam lahut. Ruh kita ketika itu bernama Ruhul Kudus. Itu sangat-sangat suci. Ya, Ruhul Kudus. Sangat terang. Kita masih yang lebih rendah. Turunlah kita ke alam yang kedua, namanya alam Jabarut. Ya. Nama, ya, disebut dengan Ruh Sultani. Kalau di alam lahut dulu kita masih dalam Ruhul Kudus, pakaian kita masih sangat bersih, sangat suci, sangat terang. Ya, nah, dibalut dengan satu pakaian lapis pertama yang disebut pakaian lahutiyah. Lalu turunlah ke tingkat yang kedua. Ruh kita ganti nama, namanya Ruh Sultani. Nah, lalu pakaian kita dilapisi dengan lapisan kedua, yaitu pakaian
Jabarutiyah. Lalu kemudian turun lagi lah kita ke alam yang ketiga yang disebut dengan alam malakut. Ruh kita ganti nama lagi. Ya, disebut dengan ruh ruhani. Dibalutlah diri kita yang turun itu dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Lalu turunlah lagi ke tingkat yang keempat yang disebut dengan alam nasut. Nah, ini sekarang ini namanya alam nasut atau alam dunia, alam bumi. Nah, ruh kita ganti nama, namanya ruh jismani. Dibian, Pak, pakaian lapis keempat, ya. Kita yang sebenarnya ini pakaian dunia, ya. Makanya kata Allah, khalaqal mauta wal hayat. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Yang mati jasad, yang hidup ruh. Kenapa jasad ini mati? Hakikat jasad ini mati, Pak. Coba kita lihat. Sekarang kita merasa melihat. Pakai apa kita melihat? Menurut kita pakai mata. Coba bertanya, sebab apa namanya kita perhatikan, apakah mata kita yang melihat? Kalau iya, si mayat masih punya mata. Kenapa mata mayat sudah tak melihat lagi? Nah, itu membuktikan sebenarnya yang melihat itu bukan mata. Itu mati kan? Ya. Apakah kita ini mendengar pakai telinga? Zahirnya iya. Ya, tapi apakah telinga itu yang mendengar? Kalau telinga yang mendengar, mestinya mayat masih bisa mendengar. Kenapa? Karena telinga mayat nggak copot. Dia sudah mati, tapi telinganya masih bagus. Tapi kenapa nggak mendengar lagi? Itu membuktikan bahwa bukan telinga sebenarnya yang mendengar. Nah, begitu juga seterusnya. Apakah mulut kita yang ngomong? Zahirnya kata kita iya. Tapi kenapa mayat yang masih punya mulut kok nggak bisa ngomong lagi? Nah, berarti bukan mulut itu yang ngomong. Itu speaker. Itu hanya speaker saja. Jadi mulut ini ibarat speaker, itulah. Nah, penyampai suara. Nah, tapi siapa sebenarnya yang bersuara? Itulah diri kita. Apakah kaki kita bisa melangkah? Kata kita iya. Tapi kenapa mayat masih punya kaki kok nggak bisa berjalan lagi? Nah, itulah salah satu bentuk memahami ternyata tubuh ini sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, dia bisa bergerak karena ada ruh, bisa berkalam karena ada ruh, bisa berjalan karena ada ruh. Kalau kita ruh itulah sebenarnya itu yang disebut dengan hidup. Nah, jasad yang mati kita sudah di dunia. Ternyata disinilah kita katakan ujian. Kalau susah-susah itu ujian. Kalau lagi sakit lagi diuji. Begitu juga misalnya. Tapi kalau nggak lagi punya duit, enggak berasa diuji, enggak. Rahmat katanya. Nah, ya. Kalau pas dapat jabatan, alhamdulillah dapat rahmat. Dicopot lagi diuji. Padahal semuanya itu ujian semua. Walana beluwannakum bisyai. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Nah, itu banyak, itu artinya itu. Jadi semua apa yang kita alami ujian semua. Ada orang diuji dengan sehatnya, ada orang diuji dengan sakitnya, ada orang diuji dengan hartanya, ada orang diuji tidak punya harta, diuji dengan keilmuannya, kepintarannya, ada diuji dengan kebodohannya. Gerak kita diuji. Apa yang kita alami ujian semua. Termasuk kita menghirup nafas dan mengeluarkan nafas, itu ujian. Ya. Tahukah kita ya, berapa kali kita bernapas dalam sehari semalam? Pernah ngitung, Pak? Belum? Sama kan itu. Taruhlah dalam 1 menit itu berapa kali kita bernapas. Taruhlah ada yang mengatakan sampai 14 kali dalam semenitnya. Kita kecilkan saja umpamanya 10 kali dalam semenit. Dalam 1 jam berapa? 600. 1 jam itu. Kalau sehari semalam 14.000
400. Kira-kira kalau Allah minta pajak pernapasan 1 rupiah saja, kebayar enggak? Enggak kebayar, Pak. SPP anak aja nunggak-nunggak. Ini pernapasan juga mau dipajak gitu ya. Tapi Allah enggak minta itu, enggak. Ya. Yang diminta itu wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Itu yang diminta. Sebut nama Tuhanmu, ingat Tuhanmu di hatimu terus menerus. Bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Itu diminta. Wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan. Ingat Allah pakai hati, tadarru dan khifah. Tadarru itu apa? Rendah, khifah ringan, naik. Turun naik, nafas. Ya. Ingat Allah di hati juga pada saat kita bernapas, turun naiknya nafas. Nah, ini ujian. Nah, sekarang tanya ke diri kita, setiap detakan jantung, hembusan nafas, ingat Allah apa enggak? Kata. Kalau tidak, dosa, Pak. Itu ujian. Jadi ujian itu bukan hanya sakit, bukan hanya nggak punya duit, itu bukan. Bernapas saja kita diuji, maka kelak akan ditanya itu nanti. Apa yang kau perbuat ketika jantungmu berdetak, napas berhembus? Nah, tapi nggak usah dihitung-hitung dari sekarang, Pak. Renungkan itu. Kalau itu sudah berhasil, insya Allah yang lain yang ikut, Pak. Jadi modal kita hidup ini bukan duit, Pak, napas. Kalau masih ada turun naiknya napas, duit bisa dicari, Pak. Tapi kalau sudah duitnya banyak, napasnya sudah nggak ada lagi, nggak ada gunanya lagi. Iya, duit selesai. Udah game. Ya. Nah, jadi itu. Jadi ini satu ujian. Maka sebenarnya rugi. Nah, kalau kita tidak tahu arah tujuan hidup, pasti rugi. Ketika jantung berdetak, apa yang diingat? Ketika napas berhembus, apa yang diingat? Ini tiap jantung berdetak yang diingat duit, 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 duit. Ya. Gara-gara kita ngingat duit terus, lupa sama Allah, tilap juga. Ini kenapa? Nggak ingat Allah. Numpuk duit triliunan, emas berkilo-kilo. Iya, nggak ngerti dia banyak fakir miskin yang kelaparan, banyak anak yatim yang butuh bantuan. Nggak kepikir nggak? Apa duitnya dibawa? Ya enggak. Ya. Uang yang masih ada dipakai oleh yang masih hidup. Nah, suami mudanya itulah yang menikmatinya. Yang bersangkutan mido-mido, jalan-jalan, ngabisin duitnya, dan nyenangin orang. Badannya sendiri digebuk-gebuk muka nakir karena korupsi, ngambil uang orang, dia mati, orang lain yang memanfaatkannya. Atau sebaliknya, belum mati, belum, duit masih banyak, tapi ini ayam goreng nggak boleh, nah darah tinggi, nah. Ini sop buntot nggak boleh, asam urat. Nah, banyak makanan, banyak duit, tapi nggak boleh lagi dimakan. Termasuk nasi dikurangin. Ada yang anjurkan jangan makan nasi dulu. Masya Allah. Nah, apalah manfaatnya itu? Tapi senang numpuk-numpuk duit banyak. Kenapa? Nggak ingat Allah. Jadi kuncinya itu ingat Allah itulah, Pak. Ya. Wazkur rabbaka fi nafsik. Ingat Tuhanmu pakai hati. Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, maka kita akan hidup bagaikan hidup di laut. Ada dua pelajaran ya yang bisa kita ambil dari hidupnya ikan di laut, Pak. Pertama, kenapa air laut tidak bisa masuk asinnya ke ikan yang masih hidup?
Nah, hidup ikan di laut yang notabene air asin, bertahun-tahun ikan hidup di air asin, kok nggak asin? Karena dia hidup. Maka asin itu tidak akan masuk kepada yang ikan yang masih hidup. Ya, artinya apa? Tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut meskipun hidup di air asin. Nah, begitulah kita. Kalau hati kita hidup dengan zikir ingatnya kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana. Hidup, ya. Silakan jadi pedagang yang hatinya ingat Allah. Tidak, insya Allah dia tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Nggak akan menipu orang, ya. Silakan kita jadi petani yang ingat Allah, insya Allah tidak akan mengurangi batas, menggeser batas. Ada panen zakat di apa saja, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, terserah. Kalau hati ingat Allah, pasti dia tidak akan jadi koruptor, Pak. Pasti dia akan mikirkan rakyatnya. Cuman kita ini kadang-kadang, ya, mampu membina orang lain, belum tentu mampu membina diri sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cuman kesini kita pahami itu secara zahirnya saja. Menjaga diri kita sebagai suami, kemudian menjaga istri kita, kemudian anak-anak kita, hanya sebatas itu. Mungkin kita berhasil, jagalah kita sebagai pimpinan, jagalah rakyat. Tapi kadang-kadang nggak begitu, ya. Menjaga diri sendiri tidak ada kemampuan. Mana jaga dirimu yang sebenar diri? Mana dirimu yang sebenar diri? Ya, ruhmu itu jaga, jangan sampai dia lupa sama Tuhannya. Jaga nih hati nih, jangan sampai lupa sama Allah. Ya, itu jaga dirimu. Diri yang sebenar diri itu. Dan keluarga dirimu. Siapa keluarga dirimu itu? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Nah, itu keluarga. Jaga keluarga itu. Nah, ini kadang-kadang enggak, Pak. Ya, menjaga anak kita, menjaga istri kita mungkin bisa. Menjaga rakyat kita mungkin bisa. Tapi menjaga dirinya, nggak usah banyak jaga mulut aja. Kadang-kadang nggak bisa, Pak. Bohong terus, itulah kerjanya. Mungkin rakyatnya bisa makmur, tapi dirinya, keluarga dirinya nggak bisa dijaga. Belum lagi tangannya yang mengambil barang orang, ya. Belum lagi pikirannya yang selalu mikirkan jelek, gimana menghantam kawan, gitu. Menari-nari di atas bangkai orang lain, ya. Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, ini kenapa? Karena hatinya mati, Pak. Hati yang sudah mati. Nah, Allah ingatkan, ya, jangan sampai lalai ingatnya ke Allah. Nah, jadi ingat hati ke Allah, tadarruna khifatan, turun naiknya nafas. Nah, itu yang perlu dijaga dulu. Jadi kalau ikan yang masih hidup itu, ya, maka air asinnya air laut tidak akan masuk. Itu satu. Yang kedua, kenapa kalau orang mau bikin asin, iya, kalau masih hidup kan nggak masuk asinnya tuh. Mati dulu si ikan itu, barulah asinnya masuk. Gitu. Apa maksudnya? Matikan dirimu dulu, barulah kau bisa merasakan kehadiran Allah pada dirimu. Selagi kau masih hidup, merasakan ada, akulah yang hidup, akulah yang kuasa, akulah yang berilmu, tidak akan mampu merasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Mutu qabla anta mutu. Makanya matikan dulu dirimu sebelum mati. Egonya itu dimatikan. Ya, keakuan itu yang dimatikan. Sirnakan dulu. Ini kan enggak merasa hebat. Aku ini pejabat nih. Aku yang menentukan di sini. Ya Allah, lupa sama Tuhannya. Ada. Aku yang berkuasa di sini. Nah, kalau sudah begitu, Pak, ya kacau lah jadinya tuh. Nah, sehingga pada akhirnya bisa-bisa itu hukum rimba yang berlaku itu. Nggak ingat Allah lagi gitu.
Nah, makanya matikan dulu. Termasuklah kita kalau mau ibadah, mau sholat, semua matikan. Mau sholat, kalau enggak bisa masuk enggak. Ya. Jangan dulu pikiran kita sebentar lagi mau rapat, buru-buru sholat, belum mati. Ya. Matikan dulu, stop. Nah, itu pikiran seperti itu kan begitu. Ini enggak sedang zikir la ilaha illallah, ring HP-nya, ditinggal zikirnya. Ya. Nah, jadi itu pikiran kita merasa kita yang ada, merasa kita yang hidup, merasa kita yang berkuasa, merasa kita yang berilmu, itu matikan dulu. Mutu qabla an tamut. Faqtulu anfusakum fatabu alaikum. Bunuh dirimu baru taubatmu diterima. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, artinya matikan itu bukan tubuhnya yang dimatikan, keakuan diri. Ngaku-ngaku kita yang kuasa, ngaku-ngaku kita yang hidup, sehingga adanya Allah tak terlihatkan oleh kita. Nah, jadi asin itu baru bisa masuk kepada ikan yang sudah mati. Artinya pemahaman kita dan kita merasakan kehadiran Allah pada diri kita ketika kita merasakan ketiadaan diri kita. Ya, makanya dirimu sebelum kau mati. Nah, kalau dalam Al-Quran kan jelas itu, ya ada faqtulu anfusakum, ya, bunuhlah dirimu. Kemudian ada lagi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan apa yang Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Infak, ya asumsinya duit, kata. Bukan apa yang sudah kami berikan padamu, ya, mulai dari yang di dalam diri maupun yang di luar. Artinya jangan diakui milik kita. Nah, yang di diri saja, sifat 7 yang Allah beri pada kita. Hayat. Jangan ngaku-ngaku kalau kamu yang punya hayat. Itu punya Allah itu. Ilmu, jangan ngaku-ngaku kalau kau yang punya ilmu. Yang punya ilmu Allah. Begitu juga kita mendengar, melihat, ada kuasa, ada kehendak. Semua itu milik Allah semua. Jangan ngaku punya kamu. Nah, makanya matikan dulu, ya dah. Maka ada istilah, ya dah. Apa, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah, tak ada yang kehendak kecuali Allah, tak ada yang melihat kecuali Allah, tak ada yang mendengar kecuali Allah, tak ada yang berkalam kecuali Allah. Nah, kalau kita sudah pulangkan semuanya kepada Allah, berarti kita sudah nggak punya lagi. Ketika kita sudah nggak punya lagi, nah lalu siapa yang berbuat? Nah, kalau kita bawa ke sholat, siapa yang menggerakkan kita sholat? Allah. Itu namanya iradat. Kita bisa berdiri, siapa yang membuat kita bisa berdiri? Allah. Itu namanya qadrat, kuasanya Allah. Kita bisa baca ini dan itu ilmu siapa yang kau pakai? Ilmunya Allah, bukan punya kita. Jadi yang kamu pakai itu punya aku semua. Yang punya kamu mana? Kok ngaku-ngaku kamu yang berbuat? Nah, di sini kelirunya kita dalam berintikad. Ngaku kitalah yang sholat, nanti dapat pahala dari Tuhan. Ngaku kita yang rajin ibadah, nanti mau masuk surga. Pada Allah sendiri lupa. Ngaku-ngaku kita yang berbuat, kita yang kuasa, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berilmu. Tanggung jawab, nanti akan diminta tanggung jawab apa yang kau perbuat. Makanya kalau kau menghadap Allah mengandalkan amalmu, siap-siap untuk dihitung, untuk dihisap. Ya, nah. Kau mengandalkan amalmu, siap-siap untuk dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kau menghadap Allah dengan Allah, aku yang bertanggung jawab, kata Allah. Itu terserah aku dengan Allah. Jangan mengandalkan amal, ya. Kalau mengandalkan amal, Pak, sebelum kematian datang serahkan dulu. Tapi itu yang paling sulit, Pak, dalam tasawuf itu apa? Yang pertama, menghilangkan sangkutan. Yang kedua, mengembalikan pinjaman. Kita lupa, Pak. Ini dipinjamin, merasa dimilikin.
Ya. Dipinjamin motor, merasa dimiliki, akhirnya digadaikan sama dia. Kalau nggak dijual aja. Nah ini, kita dipinjamin hayat sama Allah, kita dipinjamin sama, kita dipinjamin basor, gitu ya. Pinjaman semua itu Pak. Nah balikkan sebelum kau mati. Nah, itu perintah itu Pak, kembalikan. Nah bagaimana cara mengembalikannya? Disitulah gunanya kita mencari guru yang ahli. Ya. Dalam bahasa tasawuf namanya belajarlah kepada guru mursyid yang tahu tentang itu. Nah kita cari siapa guru mursyidnya ini, di mana dia. Ya. Makanya orang kadang-kadang ya tidak mengenal batas dan ongkos mahal enggak. Ya dari jauh-jauh didatangin. Ya biarpun mahal biayanya, enggak terasa mahal. Kenapa? Karena kebutuhan. Ya. Ini kalau sudah di hati Pak, enggak ada jarak yang jauh, tidak ada ongkos yang mahal. Tapi kalau enggak di hati Pak, bertetangga enggak mau dia ikut. Ya, kalau enggak di hati. Tapi kalau tidak ada ongkos yang mahal. Makanya orang mendapatkan zikir ini dikatakan mahal, sangat mahal, dikatakan murah, sangat murah. Kenapa? Dikatakan mahal, sangat mahal. Banyak orang punya duit triliunan Pak, belum ketemu, belum dapat zikir. Ya. Ada orang nggak punya duit, tapi sudah dapat. Dikatakan jauh, sangat jauh. Dikatakan dekat, sangat dekat. Kenapa? Ada orang umur 90 tahun, belum ketemu Pak zikir. Udah keliling dunia 90 tahun hidup di dunia, nggak ketemu. Ada orang baru belasan tahun, udah ketemu zikir, udah mengamalkan zikir, kan dekat. Ya, itu anak-anak di Arafah, ya, baru umur 13 tahun mereka. Ada yang sudah hafal tawasul, setiap selesai sholat gemuruh zikir anak-anak. Ini orang tua diajak zikir malah ngantuk, nggak tidur. Nah, nggak ketemu, keras hatinya. Nah, makanya saya bilang tadi dikatakan jauh, sangat jauh, dikatakan dekat, sangat dekat. Tergantung bagaimana hati kita. Kalau hati kita memang mau digerakkan Allah, nggak peduli jauh dan jaraknya, nggak peduli mahal ongkosnya. Mau bukti itu, lihat dari Pontianak Pak, ya, nggak bisa jalan kaki, ya, udah hampir 6 bulan di sini. Jadi artinya kalau di Sukarame ini dekat. Ini tergantung bagaimana hati kita itulah. Nah, itulah yang mahal. Yang mahal itu adalah hidayah Allah. Itu yang mahal, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Sementara saya akhiri dulu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, mungkin ada yang akan diadakan, silakan. Satu, dua, paling dan siapa? Paling dulu, siapa dulu? Paling dulu. Hanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati Muhammad. Ya, dalam ilmu tasawuf itu kita mengenal ada ulama yang disebut ulama yang disebut dan ulama yang kona'ah. Nah, apa bedanya dua ini? Kemudian derajat yang paling tinggi yang mana yang ikut atau yang kona'ah? Udah. Baik. Jadi ditanyakan apa beda zuhud dan qanaah. Ya. Kalau dalam istilahnya beda. Kalau zuhud itu artinya dia berhati-hati. Ya. Nah, dalam rangka berhati-hati itu, ya, dia sering menyendiri. Itu namanya uzlah. Ya. Dalam melatih hati supaya jangan sampai mulutnya menyakiti orang. Berhati-hati.
Jangan sampai tangannya berbuat yang tidak baik. Berhati-hati. Jadi zuhud itu artinya orang yang berhati-hati, supaya dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, makanya kita perhatikan para ulama-ulama sufi itu ya, banyak diam. Ya, banyak diamnya, ya ta. Kenapa? Karena dia selalu sibuk dengan dialognya dengan Tuhannya. Dia mau bicara, dia merasakan didengar sama Allah, gitu ya. Takut kalau kesalahan. Ya. Dia berbuat merasa dilihat Allah, takut kalau kesalahan. Jadi orang yang zuhud, ya artinya orang yang selalu berhati-hati, jangan sampai terjerumus. Jadi artinya zuhud daripada dunia, ya tidak. Nah begitu juga misalnya apa tadi, qanaah. Kalau qanaah itu artinya merasa cukup, Pak. Ya. Merasa cukup apa yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Sebab kata Nabi, laisal ghina 'anil ardi walakinnal ghina 'anin nafsi. Bukan orang kaya kalau hanya banyak duit. Orang kaya itu orang yang kaya jiwa. Kan Allah. Itu ya namanya. Kalau orang merasa tidak cukup apa yang diberikan Allah, itu tamak. Nah qanaah itu lawan daripada tamak. Ya, apa yang diberikan Allah kita syukuri, gitu ya. Nah kadang-kadang kita ini kan gitu Pak, yang dikasihkan belum disyukuri udah minta yang baru. Nah itu namanya tamak. Udah dikasih Allah rezeki bisa beli tanah ratusan hektar, wakaf orang pun diambil pula. Ini tamak. Nah mestinya kan kalau sudah beli, dikasih Allah rezeki, tanah bisa dibeli sampai ratusan hektar, apa sih salahnya 50 senti kasihlah untuk jalan misalnya. Justru itu yang milik dia. Sebab yang kita miliki hanya 3 saja Pak. Yang pertama yang sudah kita makan, yang kedua yang sudah kita pakai, dan yang ketiga yang sudah kita sedekahkan. Itu yang milik kita. Ya, walaupun triliunan duit di bank belum tentu jadi milik kita Pak. Itu baru menjadi hak milik, berhak memiliki. Ya, kalau dia mati, nah nanti yang memilikinya yang hidup kita. Nah, jadi yang jadi milik kita yang mana? Yang sudah kita sedekahkan, itu yang milik kita. Dapat tanah hektaran, ratusan hektar. Kalau dia mati, apa dibawanya tanahnya? Ya enggak lah. Nah yang sudah dia sedekahkan tas 50 senti ada di jalan, itu yang diwakafkan. Nah itu yang milik dia itu. Ini kan enggak, jalan mah diambil pula itu. Udahlah dikasih Allah rezeki banyak tanah, kemudian jalan orang diambil pula. Nah justru itu yang akan menghimpit dirinya di neraka nanti, di kuburan nanti. Jadi bukan jadi rahmat, jadi laknat jadinya. Dikasih Allah rahmat bukannya jadi nikmat, tapi jadi laknat. Kenapa jadi laknat? Orang lain mengumpat, orang lain tidak senang karena jalannya dia diambil. Allah pun benci, nanti dikubur diimpit sama tanah itu. Nah coba kalau misalnya disedekahkan dia agak 50 senti aja, ya untuk jalan begitu, niatnya untuk jalan, itu yang milik dia. Ini kan enggak hitung-hitungnya. Ya, kalau 50 senti kali sekian meter berapa meter, kali sekian ribu berapa duit itu. Ngitung ke sana aja ngitungnya. Ya, nah ini yang karena ini namanya tamak. Orang yang qanaah itu merasa cukup apa yang diberikan Allah, maka tenang. Dia nggak gelisah, kalaupun nggak punya duit sekarang, iya sekarang insya Allah besok dapat. Kan mestinya ya kita melihat itu kan bukan duitnya yang dilihat Pak, tetapi Allah yang memberi ketetapan bahwa kita pada saat itu mendapat, gitu ya. Nah saya kira itu Pak. Jadi qanaah itu merasa cukup apa yang Allah berikan pada kita. Makanya saya bilang nggak penting lah punya duit banyak Pak. Capek ngitung aja. Ya. Yang penting apa yang kita mau kan ada, udah gitu aja. Mau beli mobil ada duitnya, ya. Mau bikin rumah ada, mau ke Mekah ada, ya. Mau beli makanan yang enak-enak ada, pokoknya apa yang mau kan ada, gitu aja lah. Nggak penting duit banyak, ya. Duit banyak juga kalau semua, ya banyak yang nggak boleh dimakan, apalagi duit ada banyak, tapi sudah encot-encot, sudah kena asam urat, jalan aja susah. Ya. Duit banyak, makanan enak banyak, tapi ini nggak boleh dimakan, yang boleh dimakan nggak enak juga. Saya kira itu Pak, ya.
Ya, silakan. Ya. Apa yang dikatakan salah satu ulama, sebenarnya beliau mengatakan seperti ini. Hanya dua kata yang kekal ketika kita ucapkan di dunia, kekal apa yang sampai di akhirat. Iya itu, kalau ada bahasa tasawuf itu zat dan sifat. Itu yang kekal itu. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Isi alam kan cuma dua itulah, zat dan sifat itulah. Yang banyak ini kan fotokopian. Nah, tapi aslinya cuma dua itulah. Ana minallah wal alam minni. Saya dari Allah, alam ini semuanya dari saya, kata Nabi. Nah, makanya yang kekal cuma dua itu. Artinya apa? Nggak bisa kekal Pak kalau nggak kembali kedua itu. Mana yang Muhammad, mana yang Allah. Kembalilah ke Allah. Tahu dengan Muhammad. Siapa Muhammad itu sifat bagi Allah. Siapa Allah itu zat bagi Muhammad. Nah, yang bisa kekal yang dua itulah. Ya, maka kita belajar zikir, ngamalkan zikir, belajar ilmu ketuhanan, sholat. Sebenarnya bukan urusan pahala sama surga. Urusannya untuk kembali ke Allah supaya kekal, Pak. Maksudnya apa? Mempertahankan ini loh, biar nggak berubah. Itu yang kekal itu kan nggak berubah. Kalau nggak kembali ke sana bisa berubah, Pak. Maaf ya, Nek. Apa bisa berubah jadi monyet nanti? Apa berubah jadi hantu belau nanti? Ya, berubah jadi apalah? Ya. Jadi makanya kata Allah, ya, man kana fi hadhi ama wa huwa fil akhirati ama wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Kalau nggak kenal Allah sekarang, di akhirat nggak bakal kenal. Kalau ketemu Allah sekarang, di sana nggak bakal ketemu. Karena Allah itu sifatnya kekal. Kekal itu nggak berubah. Bagaimana Allah itu sekarang, begitu juga nanti di akhirat. Nggak ada perubahan. Jadi kalau sudah tahu sekarang, sana pasti tahu. Nggak tahu sekarang, sana nggak tahu nggak. Ya. Dan akan menempuh jalan sesat. Mana jalan sesat? Berubah wujud, Pak. Maaf ini. Ganteng-ganteng, cantik-cantik sekarang, apa masih seperti ini nantinya? Nah, itu jalan kekal. Maka saya bilang kita hakikatnya agar bisa kembali ke Allah. Nah, kembali ke Allah itulah ya surganya itu. Kenikmatan yang sesungguhnya kembalinya diri kita ke Allah. Kenapa? Itu yang kekal. Kalau nggak ke sana nggak bakal kekal, Pak. Nah, itu maksudnya. Yang kekal itu cuma dua itu benar. Ya. Jadi kalau nggak ke sana kan bisa nggak kekal. Nggak kekal itu berubah wujud kalau kita. Maka jangan heran kalau ada gajah bisa main bola, Pak. Mungkin dia pemain dulu. Iya. Ada anak kecil yang ya umur 4 tahun bisa hafal Al-Quran 30 juz. Boleh jadi memang dia hafiz dulu, cuman belum sempurna, kembali lagi ke bumi, menyempurnakan dirinya. Baru, nah itulah anak umur 4 tahun bisa hafal Quran. Kalau yang menitis, dia numpang, ya, numpang di tubuh orang untuk menyempurnakan dirinya. Kayak ponari dulu bisa ngobatin orang, diludahin aja sembuh. Bukan dia itu, orang menitis itu. Kenapa terjadi begitu? Untuk menyempurnakan dirinya karena sudah menempuh jalan tapi belum sempurna. Kenapa? Masih di alam barzakh. Nah, tapi kalau sudah duduk di tauhid, nah mau lagi yang begitu, Pak. Nah, yang duduk di tauhid kembali ke Allah itu yang duduk di tauhid. Itu yang sudah sempurna. Ya, tapi nggak banyak, Pak, yang begitu. Ya. Makanya begitu melewati siratal mustaqim, berjatuhan bagaikan hujan lebat. Nah, begitu artinya apa? Siratal mustaqim di sini nah. Siratal mustaqim, jalan yang pendek ini. Tapi di sini menentukan nih. Selamat di sini sampai harus selamat. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu jadi artinya kembalilah ke Allah. Gitu ya. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Jadi makanya kita udah tua-tua ini nggak usah mikirkan pahala dulu lah, nggak usah mikirkan surga dulu lah. Kenapa? Karena pahala itu otomatis. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Udah otomatis. Asal berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa, gitu aja.
banyak-banyak saja perbuatan baik, hindarkan perbuatan salah. Itu urusan pahala udah otomatis pasti dapat, gitu. Balasan, gitu ya. Nah, urusan surga, ya itu bukan urusan kita. Surga itu milik Allah, Pak. Ya, enggak kasih tak. Ya, ini enggak mau mendapat surga, pemiliknya enggak kenal, ngerampok namanya tak. Ya, enggak jaminan, Pak. Tunggang-tunggi kita ibadah seumur hidup dapat surga belum tentu. Kenapa? Enggak ada jualannya. Surga itu kalau dapat itu bukan kena jerih payah kita beribadah, kena kasih sayang Allah. Ya, jangan kan dapat surga, Pak, bayar kelingking satu aja nggak kebayar sama kita. Ya, itu kalau kita mau bicara ke situ. Jadi kalaupun kita mendapatkan itu bukan kena jerih payah kita, tapi kena rahman dan هل أتى على الإنسان حين